Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 12 Kota Bekasi, Ibu Dini Wiyandini SPD MPD. Yang terhormat Bapak Ibu Wakasek, Bapak Ibu guru dan staf TU. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan PMO level sekolah oleh kepala sekolah kita, yaitu Ibu Dini Wiyandini SPD MPD di SMP Negeri 12 Kota Bekasi. Dinas Pendidikan Kota Bekasi tahun pelajaran 2023-2024 hari Kamis 5 Oktober 2023 di Ruang Guru SMP Negeri 12 Kota Bekasi. Baiklah Bapak Ibu, izinkan saya, Bu Nur Hayati sebagai pembawa acara akan menyampaikan susunan acara untuk kegiatan PMO hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023. Adapun susunan acaranya, yang pertama pembukaan, yang kedua yaitu tentang PMO yang akan difasilitasi atau sebagai fasilitatornya Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Dini Wiyandini SPD MPD, dan yang ketiga yaitu penutup. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai acara yang pertama yaitu pembukaan dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ke acara yang kedua, yaitu acara inti tentang kegiatan PMO level sekolah oleh Kepala Sekolah Ibu Dini Wiyandini SPD MPD. Kepada Ibu saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Haja Nur Hayati selaku MC untuk kegiatan PMO bulan Oktober ini. Baik Bapak dan Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Yang Maha Kuasa, hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan PMO level sekolah yang memang 2 bulan sekali kita harus melaksanakan. Bulan September sudah dilaksanakan dan sudah disematkan di SIM PKB ya, sehingga untuk Oktober ya bulan ini kita bisa laksanakan pada hari ini. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, nanti besok akan ada kegiatan forum komunikasi. Mudah-mudahan dari dokumentasi kegiatan hari ini pun bisa kita kemas sehingga bisa dilaporkan nanti sore disematkan di SIM PKB. Ibu Bapak sekalian, semoga semuanya sehat ya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Semangat. Semangat. Oke, coba kita berial-ial dulu. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. NKRI. Harga mati. Buah. SMP Negeri 12 Berkelas. Alhamdulillah. Selanjutnya Bapak dan Ibu ya, untuk PMO level sekolah ya, saya mengingatkan dulu ya sebelum dilanjutkan tentang siklusnya ya Bapak Ibu. Jadi siklusnya kita refleksi pembelajaran berbasis peserta didik, kemudian sekolah menemukan akar masalah, sekolah menyepakati solusi, dan sekolah melakukan implementasi. Ini alurnya. Nah, untuk yang PMO pertama kita sudah menemukan akar masalah, kemudian sudah menyepakati solusi dan sudah melaksanakan implementasi ya. Nah, untuk apa topik yang akan kita lakukan ya untuk PMO yang sekarang ini masih berkaitan dengan PMO yang pertama. Kenapa? Karena di laporan PMO level sekolah yang pertama ya masih ada
yang harus diselesaikan prosesnya. Dan ini Bapak dan Ibu, untuk implementasi pembelajaran di kelas ini masih sesuai dengan raport pendidikan. Ya, raport pendidikan yang alhamdulillah sudah kita cetak, sudah ada di ruang guru, ya, sehingga Bapak Ibu sudah bisa melihat kapan saja waktunya untuk refleksi ya tentang yang ternyata masih harus kita tingkatkan, yaitu kualitas pembelajaran. Kemudian topik dan subtopik PMO ya. Berdasarkan akar masalah yang dilihat di raport pendidikan itu tentang metode mengajar yang beragam dan metode belajar yang beragam dan peningkatan kapasitas guru terkait dengan pemanfaatan PMM. Terima kasih kepada Bu Nur dan Bu Mu yang sudah memando teman-teman untuk komunitas belajar yang di kegiatannya ada di hari Selasa dan di hari Jumat ya. Hari Selasa kita belajar bersama, kemudian di hari Jumat kita Jumarik, Jumat belajar mandiri dan praktik baik untuk mengeksplor PMM ya, terutama terkait dengan metode mengajar yang beragam. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, nah ini saya infokan, saya screenshot ini ya, apa yang isi dari laporan si PKB di PMO yang pertama untuk menyambungkan. Di sini Bapak dan Ibu, tanggal PMO yang pertama 22 Agustus, ya jumlah pesertanya waktu itu alhamdulillah ya 72 orang. Nah sekarang nanti kita lihat jumlah pesertanya, alhamdulillah ini sudah banyak. Kemudian hasil refleksi. Nah di sini ada kolom hasil refleksi pembelajaran dan karakter peserta didik. Ya, karakter berbasis peserta didik. Nah, jadi di sini Bapak Ibu yang saya sampaikan, hasil refleksi pembelajaran dan karakter peserta didik dari hasil diskusi pada kegiatan PMO level sekolah yang dilaksanakan pada hari Selasa 22 Agustus pukul 13.30 sampai dengan 15.30. Rekaman kegiatan dapat dilihat di link YouTube ya, antara lain adalah sebagai berikut. Ini yang pertama, efek dari adanya musibah pandemi yang mempengaruhi kemampuan awal peserta didik pada jenjang sekolah sebelumnya. Kemudian yang kedua, adanya perbedaan program untuk mata pelajaran bahasa Inggris di jenjang SD sehingga kemampuan awal peserta didik sangat beragam. 3, sarana penunjang proses pembelajaran masih harus ditingkatkan. Yang keempat, penggunaan metode dan strategi pembelajaran interaktif harus ditingkatkan. Yang kelima, pengelolaan kelas dan kebijakan pengelolaan kurikulum seperti pengaturan jadwal pelajaran disesuaikan dengan kondisi peserta didik. Yang keenam, kreativitas guru dalam menciptakan suasana kelas yang mendukung psikologis peserta didik dalam mengikuti pembelajaran perlu ditingkatkan. Kenapa? Karena ini memang masih rendah. Artinya siswa secara psikologis harus ditingkatkan suasana kelasnya agar menjadi lebih cair gitu ya, lebih menyenangkan. Selanjutnya, akar masalah dari hasil refleksi dan karakter yang telah dilakukan. Untuk peningkatan kualitas pembelajaran perlu adanya 1. Peningkatan kompetensi guru tentang metode dan strategi pembelajaran interaktif berpusat pada siswa serta pengelolaan kelas melalui bintang workshop IHT serta pemanfaatan PMM untuk lebih dioptimalkan. Yang kedua, peningkatan sarana penunjang pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk peningkatan daya listrik dan kekuatan internet sekolah ya agar bisa memfasilitasi pembelajaran yang lebih lancar. Nah, ini Bapak dan Ibu yang sudah kami sampaikan. Kemudian topik permasalahan, nah di sini diklik juga tindak lanjut ya. Apa tindak lanjutnya? Nah, ini isunya peningkatan kapasitas guru, topiknya subtopiknya pelatihan mandiri melalui PMM. Nah, sehingga pada kegiatan PMO kedua ini harus terlaporkan ya bagaimana Bapak Ibu mengeksplor PMM-nya sudah sampai mana ya, kemudian bagaimana refleksi pembelajaran sudah dilakukan. Kemudian isu atau masalahnya, kompetensi guru dalam penggunaan metode pembelajaran bervariasi yang berpusat pada peserta didik. Kemudian pemanfaatan PMM oleh guru tentang penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi dan berpusat pada peserta didik. Nah, ini yang sudah dilaporkan ya Bapak dan Ibu. Kemudian tindak lanjut yang kedua, berdasarkan raport pendidikan, indikator dengan pencapaian terendah yaitu kualitas pembelajaran dengan kategori sedang meskipun naik 0,85% dari capaian pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh rendahnya metode pembelajaran yang beragam. Ini dilihat dari akar masalah yang ada di raport pendidikan. Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan disepakati pada kegiatan PMO. Yang pertama, para guru akan memanfaatkan PMM yang lebih optimal terkait dengan penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi
Kemudian yang kedua, peningkatan kompetensi guru dan tenaga pendidikan tentang metode pembelajaran interaktif yang berpusat pada peserta didik. Nah ini Bapak dan Ibu ya, yang materi di PMO 1. Bisa disimak Bapak Ibu? Udah jelas ya arahnya kita hari ini? Sebelum ke tahap berikutnya alur kita. Pertama, nantinya kita akan refleksi pembelajaran, ya. Kemudian nanti Bapak Ibu akan menuliskan di sticky note, ya, tentang apa saja yang ditanyakan, ya. Kemudian Bapak Ibu menempelkan di sana. Kemudian nanti kita akan melakukan refleksi bersama, ya. Yang kedua, nanti akan kita sajikan video pembelajaran, ya. Kemudian kita bisa memberikan umpan balik terkait dengan pelibatan optimalisasi pelibatan siswa dalam pembelajaran. Jadi ke student center, ya. Kita lihat bagaimana student center yang perlu kita berikan umpan balik dan termasuk untuk diri kita. Ya, jadi seperti itu. Nah, untuk biar lebih semangat, Bapak Ibu, kita berdiri dulu ya, kita ice breaking dulu ya.
tuliskan di sticky note-nya nama ya dan mapelnya. Nama, mapel aja. Pertanyaan pertama, apakah sudah membuat rencana pembelajaran dengan metode pembelajaran yang beragam? Ya makanya dibacakan. Oh enggak kebaca juga. Bapak Ibu, kita beri waktu sekitar 10 menit, saya kira cukup ya. Bapak Ibu silakan. Ya, ada di fasilitas. Ya silakan Bapak Ibu. Tanya ya. Apelnya, tolong kelompok apelnya ditulis ya biar nanti nggak nyasar. Nih, buena. Tulisin buena. Ya, Pakai spidol ya. ya. Ya, Mas spidol tadi spidol. Ini spidol ini. Di sini masih kosong nih Bapak Ibu ya, yang belum ada nama kelompoknya boleh di karton yang satunya. Inggris, IPA, bahasa Indonesia ada atau mau bisa masuk? Apa pembelajaran yang dilaksanakan terlibat tadi? Sudah matang lewat. Ikuti bahasa Indonesia di sini ya. Satu pokoknya ini. Matematika di mana? Ya, silakan. Udah ini lembar ya? Yang bolak-balik juga boleh, nggak apa-apa. Bolak-balik atau 2 lembar boleh. Ada yang ingin dibagi atau ingin diceritakan boleh. Coba di mana Bang? Kan di situ tuh di atas. PAI Bu Lilis. Oke, Bapak Ibu waktunya 2 menit lagi ya. Silakan. Semuanya menempelkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Hari ini saya mencoba untuk menyampaikan hasil dari refleksi yang sudah saya kerjakan selama mengajar. Di sini ada pertanyaan yang pertama. Maaf dibuka nih. Apakah sudah membuat rencana pembelajaran dengan metode pembelajaran yang beragam? Sejauh ini yang sudah saya kerjakan, saya sudah membuat perencanaan pembelajaran dengan metode yang beragam. Dalam membuat metode yang menggunakan metode yang beragam itu, saya menyesuaikan dengan materi esensial yang dibutuhkan dalam pembelajaran pada saat itu. Saya tetap menekankan bahwa dalam pembelajaran Kumar ini bahwa student center itu yang diutamakan. Kami sebagai guru hanya sebagai fasilitator saja. Jadi nomor 1 saya sudah membuat rencana pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran yang beragam. Kemudian yang kedua, apakah sudah membuat rencana pembelajaran yang sudah di dalamnya terdapat tahap refleksi pembelajaran oleh siswa? Benar, saya sudah melaksanakan itu. Bukti refleksi siswa juga sudah ada di dalam buku latihan siswa. Jadi setelah selesai mengajar selama 1 bab, kemudian saya membuat refleksi pembelajaran yang dikerjakan oleh siswa dengan memberi centang tanda pada materi atau kompetensi yang dikuasai siswa. Apakah saya sudah memahami materi tentang laporan hasil observasi? Siswa menjawab seperti itu. Jawaban refleksi siswa terhadap materi yang saya ajarkan beragam. Ada yang memilih tingkatan paling rendah itu 3, kemudian 4 dan 5. Jika dia mencentang hampir keseluruhan dari materi yang diajarkan dan dia menguasai, maka siswa mencentang antara 4 sampai 5. Itu refleksi yang saya lakukan setelah 1 bab materi pembelajaran saya ajarkan kepada siswa. Kemudian yang ketiga, apakah sudah melaksanakan pembelajaran dengan metode pelajaran yang beragam atau diceritakan?
saya sudah melaksanakan, yaitu pada materi laporan hasil observasi, saya mengajak siswa untuk ke perpustakaan. Di sana saya berikan aturan yang pertama, mulai dari bagaimana untuk mengunjungi perpustakaan. Siswa di sana datang, kemudian menyimpan sepatunya di rak yang disediakan, kemudian masuk ke dalam, mengisi daftar pengunjung, kemudian siswa mengembangkan semua potensi yang dimilikinya, yaitu potensi panca inderanya dengan melihat mata, kemudian mendengar, dan melakukan apa yang bisa dilihatnya di perpustakaan secara langsung. Jadi di sana real, siswa belajar secara langsung dengan mengobservasi apa yang ada di perpustakaan. Kemudian apakah pembelajaran yang dilaksanakan sudah melibatkan siswa student center? Ceritakan. Nah, itu nomor 3 dengan nomor 4 sudah saya laksanakan karena semuanya berpusat di siswa. Saya sadar saya hanya sebagai fasilitator, hanya mengarahkan yang dibutuhkan oleh siswa. Sementara di sana siswa mencari sendiri. Jika dia ingin mencari kode tentang bahasa, maka dia berdasarkan klasifikasi Dewey akan mencari di kode bernomor 400. Jika dia membutuhkan mata pelajaran IPS, maka siswa mencari dengan melihat kode 700. Jadi di sana siswa bisa melihat buku-buku yang ada berdasarkan sesuai dengan kebutuhannya. Saya juga hanya mengarahkan di perpustakaan itu tidak semua buku bisa dipinjam, terutama berkode R. Jadi di sana siswa menemukan sendiri dan bertanya, mengapa buku yang ini tidak boleh dipinjam keluar? Karena buku referensi itu memang bukunya juga cukup tebal, mahal, sehingga bahannya boleh dibaca di perpustakaan, tidak boleh dibawa keluar. Itu jadi siswa mengetahui, oh buku yang seperti ini buku yang memang hanya bisa dibaca di perpustakaan. Terakhir, pertanyaan apakah hasil penilaian formatif dan sumatif yang telah dilaksanakan sudah menunjukkan hasil belajar siswa yang sesuai dengan yang diharapkan? Kalau diharapkan, tentunya saya berharap hasil siswa itu optimal. Tapi hasil dari kenyataan yang saya lihat belum optimal, tapi masih di tahap sedang dan belum optimal. Mengapa saya membuat evaluasi siswa di tes sumatif ini tidak optimal nilainya itu karena soalnya banyak ilustrasi cerita, bukan literasi ya, itu membutuhkan penyelesaian dengan penyelesaian kasus, sehingga memang siswa belum terbiasa dengan soal-soal dalam bentuk cerita yang panjang. Nah, itu bertahap mungkin dengan sekarang digerakkannya litnum, literasi numerasi, sehingga nanti siswa semakin terbiasa dengan soal-soal seperti itu. Tapi kalau pada ulangan harian saya mencobanya membuat esai, Bu. Dengan membuat esai siswa bisa mengeluarkan pendapatnya, bisa menyampaikan pendapatnya. Tapi di soal literasi yang menjadi bahan evaluasi saya ke depannya, saya harus lebih banyak memberikan latihan-latihan soal yang ada hubungannya dengan literasi, sehingga siswa menjadi terbiasa mendapati soal-soal dalam bentuk studi kasus. Demikian mungkin Bu refleksi yang pembelajaran yang saya lakukan dalam Terima kasih sekali, luar biasa ya Bapak Ibu. Tepuk tangan sekali lagi buat Ibu Tuti rekan kita, dan di dalamnya berarti sudah berbagi praktik baik juga ya tentang apa yang sudah dilaksanakan. Dari penyampaian yang sudah disampaikan oleh Bu Tuti ya, ini langsung nih karena saya juga mengapresiasi, sangat senang sekali mendengarnya ya. Maka kepada Bu Tuti hari ini akan diberikan uang dari saya 50.000. Terima kasih Bu Tuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi pemanfaatan PMM terkait metode mengajar yang beragam. Pertanyaan yang pertama, sudahkah memanfaatkan PMM terkait modul tentang metode mengajar yang beragam? Maaf, saya tidak sombong dan tidak ria.
Tapi entah kenapa PMM ini merupakan bagian yang saya hobi banget ngulik. Jadi kayaknya kalau saya pengen tahu apa-apa saya buka dari sana. Jadi semua metode ternyata banyak banget di sana, kita tinggal kulik. Kita tinggal pilih topiknya, kemudian buka modulnya, modul tentang apa. Nah di situ beragam video yang bisa kita akses, bisa kita lihat. Jadi nyontek-nyontek, oh ini kayaknya keren nih di kelas gitu. Ya makanya alhamdulillah ada beberapa metode yang memang bagus banget menurut saya, tapi memang nggak pure saya ngikutin metode tersebut, tapi saya modif dengan metode-metode lama. Tetap saya ambil atau saldo dari metode sebelumnya, K13 dan lain sebagainya. Jadi itu yang saya lakukan, tetap dengan diferensiasi, ya, pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran berpusat pada siswa atau student center. Kemudian yang kedua, metode mengajar seperti apa yang sudah dipelajari dalam PMM. Ceritakan. Saya sempat di situ ada metode lama tulis jigsaw. Jigsaw juga ternyata ada guru yang memanfaatkan itu di PMM. Jadi jigsaw. Kemudian saya ambil yang terbaru itu adalah teknik role playing yang bermain peran. Jadi bagaimana siswa mengeksplor pengetahuan dalam kelompoknya dan dalam diri pribadi atau mandiri sendiri atau individu, kemudian nanti dieksplor pada saat dia presentasi untuk mempresentasikan hasil diskusi di kelompoknya dalam bentuk bermain peran. Itu yang saya ambil dan saya buat modulnya. Kebetulan saya sadur modulnya itu dulu, dari tekniknya saya pelajari dari video, kemudian saya modif di modul yang saya buat untuk pembelajaran hari itu. Kemudian alhamdulillah saya upload, ya, sempat untuk aksi nyata, dan alhamdulillah itu yang pertama kali saya dapat sertifikat, bukan sombong ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana menerapkan pengetahuan yang diperoleh dari PMM tentang metode mengajar yang beragam pada pembelajaran di kelas. Jadi cara menerapkannya betul, jadi memang diawali dengan rajin mengulik. Kalau kita tidak membuka PMM, maka kita tidak akan tahu metode-metode terbaru. Bahkan saya lagi asik membaca, ada metode bagi rapot itu ternyata bukan hanya orang tua yang datang, guru yang membagikan. Jadi ada metode rapot yang membagikan itu siswa sendiri. Jadi ada metode-metode yang asik-asik banget yang sebetulnya bisa kita eksplor, tapi karena keterbatasan waktu dan keterbatasan otak saya mungkin ya untuk, oh ini bisa nggak ya gitu ya, makanya tidak atau belum dilakukan. Jadi diawali dengan rajin mengulik dan membuka PMM, baru kita terapkan modif pada modul ajar yang kita gunakan pada hari itu, baru kita terapkan di kelas. Kemudian apa nih? Yang keempat, bagaimana ketertarikan siswa pada pembelajaran yang disajikan. Jadi pada pembelajaran ini makanya sempat saya katakan bahwa saya lebih ke yang paling banyak tingkat ketertarikannya itu di jam terakhir, ya, terutama di jam ke-9 dan 10 atau jam ke-7 dan 8 terakhir, pokoknya terakhir pembelajaran. Ini membuat tertarik sekali buat siswa, ya, dengan motivasi yang sangat tinggi, karena dengan alasan mereka merasa mereka punya tanggung jawab sendiri. Jadi pada beberapa pembelajaran yang saya terapkan, mereka punya asik dengan tanggung jawab sendiri untuk mengeksplor pengetahuannya sendiri dalam kelompoknya, punya tanggung jawab masing-masing, dan itu dihargai oleh guru. Kita berikan reward, ya, kalau kebetulan memang saat itu lagi bawa permen, kita kasih permen, dan juga nilai dalam bentuk nilai penilaian proses. Itu yang bikin mereka merasa pembelajaran tersebut sangat menarik buat mereka. Contoh-contohnya ada jigsaw, ada NHT, ada role playing, kemudian ada lagi TGT, ya, team game and turnamen. Itu yang sudah saya lakukan. Ya, sisa-sisanya masih tetap dengan fase berulang, ya, yaitu diskusi. Kalau misalkan memang saya udah ini tetap diskusi seperti biasa. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Terima kasih Bu Mu sudah sharing pengalaman ekspor PMM-nya, bahkan sampai alhamdulillah sudah keluar sertifikat bukti karya sayanya. Tepuk tangan Bapak Ibu untuk Bu Mu. Dan sama ya, Bu Mu juga mendapatkan 50.000. Sekarang saya berikan kesempatan karena di situ yang sudah nempel yang lebih daripada satu orang itu pelajaran bahasa Inggris, ya. Jadi monggo pelajaran bahasa Inggris siapa yang akan ke depan, ya, untuk
sharing pengalaman untuk refleksi pemanfaatan PMM. Ya silakan bahasa Inggris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya Ibu Dini. Mungkin di sini saya masih awam ya Bu, masih tahap belajar dibanding ibu-ibu yang lebih senior dari saya. Di sini saya mencoba untuk merefleksikan pemanfaatan PMM terkait metode mengajar yang beragam. Nomor 1, sudahkah memanfaatkan PMM terkait modul tentang metode mengajar yang beragam? Di sini saya sudah, karena apa? Karena di PMM terkadang saya sering mencari informasi atau bahkan mencari inspirasi terkait materi yang akan saya ajarkan di kelas. Nomor 2, metode mengajar seperti apa yang sudah dipelajari dalam PMM, ceritakan. Kebetulan tahun lalu saya ngajar kelas 9 Bu, Bapak. Saya mengambil metode PJBL, Project Based Learning. Saya di situ mengambil materi tentang descriptive text. Descriptive text itu kan pasti tentang bacaan, gitu. Saya mencoba untuk memberikan, awalnya saya berikan dulu penjelasan di kelas. Setelah itu saya memberikan sebuah proyek ke anak untuk membuat sebuah video descriptive text secara berkelompok. Jadi dan diupload di YouTube Ibu. Gitu. Jadi di situ anak saya berikan waktu paling lama kemarin kurang lebih sekitar 2 minggu untuk membuat proyek tersebut. Proyeknya descriptive text itu mereka bebas membuat apa, membuat mie instan silakan, mau buat jus mangga pun silakan, saya bebaskan di situ karena di sini berdasarkan dengan kemampuan per kelompok dia mampunya membuat apa. Jadi saya tidak membatasi anak untuk membuat video deskriptif teks itu harus membuat pizza atau spaghetti atau yang lain, tidak. Jadi tergantung dari kemampuan kelompoknya mau membuat apa, itu dibebaskan sama saya. Yang penting intinya membuat video seperti itu. Teksnya deskripsi. Iya, tentang metode materinya descriptive text dan menggunakan bahasa Inggris. Jadi anak di video itu menjelaskan, dibagi tugasnya. Yang bagian kebetulan di descriptive itu ada 3 item Bu. Ada tujuannya apa, terus peralatannya apa, terus cara bahannya gimana dan cara membuatnya bagaimana. Jadi mereka dibagi dan setiap anak diberikan harus mempresentasikan menggunakan bahasa Inggris di situ. Dan mayoritas memang videonya bagus Bu, lebih di luar ekspektasi saya gitu. Cuman memang ada beberapa kelompok yang telah mengumpulkan gitu, mungkin berbagai kendala yang mereka hadapi per kelompok begitu. Yang keempat, bagaimana keterkaitan siswa dengan pada pembelajaran yang ketertarikan siswa pada pembelajaran. Nomor 3 belum ya Bu, saya lupa. Bagaimana menerapkan pengetahuan yang diperoleh dari PMM tentang metode mengajar yang beragam pada proses pembelajaran di kelas. Saya di sini suka membuka video praktik baik Bu tentang descriptive text itu, jadi saya mencari inspirasinya dari situ. Yang keempat, bagaimana ketertarikan siswa pada pembelajaran yang disajikan cerita. Cukup tertarik dengan metodenya, jadi setelah melihat videonya, banyak video di akhir cerita itu proses pembuatannya mereka masukkan juga, yang salah dimasukkan juga di situ. Jadi saya bisa tahu proses anak dari pembuatan dari awal sampai akhir, yang salah itu tahu di situnya Bu. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ega, luar biasa ya Bapak Ibu, sharing terkait pemanfaatan PMM dan ternyata bermanfaat untuk pembelajaran student center yang sudah dilaksanakan oleh Bu Ega dan sudah bisa mengaitkan antara bahasa Inggris dan digitalisasi dengan tugasnya punya ide, ya sudah deskriptif tab-nya itu dalam bentuk video. Wah, itu multi talent itu. Kalau sudah membuat video itu kan sudah beberapa kompetensi anak itu sudah muncul. Tidak hanya dalam bahasa, tapi dalam pengambilan gambar, dalam segala macam, itu luar biasa. Ini berarti sudah pembelajaran terpadu, ya. Nah, jadi Bapak Ibu, tugas kita memfasilitasi anak itu seperti itu. Gitu. Jadi kita ngajar jadi nggak capek, menjelaskan, pulang-pulang capek, darah habis, ya, tenggorokan. Itu kan penyakit guru biasanya itu, tenggorokan ya. Kenapa? Karena terlalu banyak
prosentase ngomongnya lebih banyak daripada action anak-anaknya. Jadi refleksi kita, kalau misalnya, oh ternyata kita masih capek banget nih habis ngajar. Nah berarti prosentase Bapak Ibu masih cukup banyak dibanding aktivitas siswa. Betul Pak? Betul. Ya seperti itu. Terima kasih Bu Ega, sama Bu Ega juga. Ya 50.000 berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat, padat, Saya baru mencoba, mungkin masih jauh dari kesempurnaan karena masih banyak yang perlu dipelajari. Saya coba untuk menjawab yang pertama, apakah sudah membuat rencana pembelajaran dengan metode pembelajaran yang beragam? Mencoba sudah, tapi saya tidak tahu apakah itu sudah benar atau tidak. Ya dicoba dengan teknik-teknik yang ya seperti kalau IPA kita tahu bahwa metode pembelajarannya bisa menggunakan eksperimen, demonstrasi, bisa juga menggunakan diskusi dan yang lain-lainnya. Nah itu sangat membantu, terutama untuk kegiatan praktek di lab itu ada eksperimen dan demonstrasi bisa kita laksanakan supaya anak lebih paham dengan apa permasalahan yang ada dengan menggunakan alat-alat lab yang seadanya. Yang kedua, apakah sudah membuat perencanaan pembelajaran yang di dalam terdapat tahap refleksi pembelajaran oleh siswa? Kalau refleksi secara umum itu sudah saya laksanakan sejak zaman dahulu. Setiap pertengahan atau selesai membahas sedikit, saya akan selalu menanyakan kepada anak-anak apakah sudah bisa dipahami, sudah mengerti, dan silakan bertanya kalau tidak paham dengan apa yang sudah Ibu jelaskan. Nah, tapi selama waktu yang sudah dilalui, kebanyakan anak menjawab mengerti tapi memberikan pertanyaan atas apa yang kita ajarkan itu jarang. Saya nggak tahu apakah dia memang benar-benar mengerti atau hanya sekedar menjawab mengerti supaya lanjut dengan pelajaran berikutnya. Tidak ngerti berarti. Kayaknya. Yang ketiga, apakah sudah melaksanakan pembelajaran dengan metode pembelajaran yang beragam? Seperti kemarin kalau yang kelas 7 ada materi mengenai metode ilmiah. Saya membawa anak-anak keluar untuk mencari permasalahan yang ada di lapangan di lingkungan sekolah kita untuk mencari masalah. Tapi sebelumnya sudah saya kasih penjelasan. Dalam metode ilmiah itu kita harus menemukan masalah, kemudian kita harus mencari hipotesa dulu apa nanti hipotesa atau dugaan sementara dari anak-anak itu terhadap masalah yang mereka temukan. Lalu mencoba kalau membuat eksperimen itu langkahnya seperti apa, lalu membuat data, baru akan mendapatkan kesimpulan. Nah, sudah saya tekankan juga kepada anak-anak bahwa kesimpulan itu tidak selalu sama hasilnya dengan hipotesa. Bisa saja hipotesa dengan kesimpulan berbeda. Nah, jadi saya coba untuk anak keluar mencari permasalahan sendiri. Berikutnya, pembelajaran yang dilaksanakan sudah melibatkan siswa atau student center. Nah, ya seperti tadi, saya sudah mengarahkan anak untuk mencari sendiri. Kemudian juga kalau kegiatan di lab, saya coba untuk anak membaca dulu, lalu saya sediakan alat-alat. Mereka membutuhkan apa saja alatnya. Nah, dari kalau mereka sudah membaca petunjuk penggunaan atau alat-alat yang dibutuhkan, mereka akan bisa mengambil alatnya. Tapi masih ada juga yang nggak tahu, Bu ini untuk apa? Bu ini gunanya apa? Masih akan ada selalu yang begitu. Yang terakhir adalah apakah hasil penilaian formatif dan sumatif yang telah dilaksanakan sudah menunjukkan hasil belajar siswa yang sesuai dengan yang diharapkan? Sejauh ini masih belum, Bu. Karena dilihat dari hasil nilai ulangan harian, yang remedial juga masih tetap banyak. Kemudian hasil ASTS kemarin juga masih banyak yang di bawah KKM. Jadi sejauh ini saya belum mendapatkan kepuasan nilai dari anak-anak sejauh apa yang sudah saya berikan kepada mereka. Mudah-mudahan nanti bisa lebih baik lagi. Terima kasih Bu Leni, luar biasa Bapak Ibu, tepuk tangan untuk Bu Leni sudah berbagi pengalaman ya. Di sana terlihat keterampilan prosesnya sudah jalan. Karena IPA itu yang paling penting keterampilan proses. Bagaimana metode ilmiah bisa diterapkan ya oleh anak-anak. Dan alhamdulillah ya untuk sampai pembelajaran luar kelas. Nah ini juga memang
anak tidak langsung dicoki tentang metodenya itu apa dan sebagainya, tetapi diberikan guidance, petunjuk, terusnya diberikan waktu untuk eksplor, untuk mencari, setelah itu menyimpulkan. Luar biasa ya. Baik Bapak dan Ibu, sama Bu Reni pun 50.000 kali ini. Bapak dan Ibu, untuk penilaian ini juga refleksi jujur ya dari teman-teman yang tadi sudah ke depan, ada yang masih harus diperbaiki dan berarti nanti direfleksi. Ya seperti yang tadi Bu, betul ternyata litnum itu masih harus benar-benar di drill kepada anak-anak. Nah kalau kita nggak mencoba dari sekarang ngasih soal, ya mana pernah kan anak-anak belajar. Nah jadi terima kasih, memang harus seperti itu. Jadi yang IPA pun sama, literasi numerasi masuk di soalnya gitu ya. Kenapa? Karena di IPA memungkinkan dua-duanya masuk, numerasinya masuk, literasinya juga masuk gitu. Jadi ada semacam analisis kasus gitu. Nggak apa-apa kalau ternyata nilainya kok masih kurang baik, misalnya gimana, ya justru untuk nantinya kita benar-benar merefleksi. Berarti apa nih yang harus kita lakukan? Oh berarti kalau untuk latihan soal ketika pembelajaran, berarti ya sudah harus yang litnum. Karena ulangan harian atau tes formatif maupun sumatif, boleh nggak Bu mengulang dari yang dilatihkan? Ya boleh. Ya kalau formatif sama sumatif itu biar anak nggak bisa ngerjain, ya salah gitu kan. Justru validitas isi itu adalah soal yang sesuai dengan yang kita ajarkan gitu. Kita melatihkannya itu lalu keluar lagi di ulangan, ya nggak masalah. Yang penting kan nggak bocor, anak kan nggak tahu akan formatifnya seperti ini ya kan, akan soal itu yang keluar, sumatif juga sama ya kan. Yang penting anak kan nggak tahu dari sebelumnya bahwa itu soal akan keluar. Jadi boleh ya, jadi mendrilkan. Oh berarti salah satu refleksinya berarti kita harus mendrilkan ketika latihan. Jadi ketika latihan soalnya ya itu, ulangan ya itu lagi gitu, terus sumatif ya itu lagi gitu kan. Cuma mungkin ganti angka atau ganti apa, nah bisa seperti itu ya. Ganti cerita, tadinya Pak Budi jadi Pak Yono kan bisa ya kan? Soalnya dilatihkan Pak Budi tapi yang keluar Pak Yono, soalnya sama enggak? Ya beda pasti kan. Tadi soalnya itu Pak Budi di Pak Yono kan beda, tapi intinya kontennya sama enggak apa-apa. Nah itu ya Bapak Ibu, itu strategi. Jadi anak tidak mengatakan soalnya sama plak loh dengan itu. Ya kalaupun sama nggak masalah. Yang penting kan dia nggak tahu. Yang salah itu kalau dikasih tahu nanti ulangannya ini kan nggak mungkin dilakukan. Gitu ya. Nah jadi Bapak dan Ibu terima kasih nih untuk Bu Tuti dan Bu Deden. Tadi siapa yang Bu Lilis? Bu Lilis ya? Belum? Baru 2 pelajaran? Oke, baru 2 pelajaran. Sekarang waktu sudah pukul 10 ya. Berarti nggak apa-apa lah ya. Berarti buat 2 nggak apa-apa ya. Tapi secara umum refleksinya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi student center ya, student center. Oke, sekarang yang kedua. Nah, masih yang kedua. Nah untuk yang kedua ini Bapak Ibu kita kok nggak bisa gerak Bapak Ibu, untuk yang pemanfaatan PMM saya kira cukup ya. Saya langsung aja berikan. Nah karena saya udah janji. Nah berarti kumpulin seperti yang tadi saya sampaikan, saya sudah minta izin ke 2 orang. Berarti ini insya Allah nanti buat yang tadi saya sudah minta izin. Ya, saya akan sampaikan dulu videonya ke teman-teman semua. Nanti mohon Bu Eva dan Bu Yani untuk bersiap-siap menceritakan apa yang sudah dilakukan pada saat saya ngambil video ini ya. Oke. Ini ini Bu Yani. Tumben malu.
Dan Bapak Ibu yang lainnya mohon menyimak ya, melihat dan nanti silakan membuat umpan balik, terutama terkait student centernya atau pelibatan siswanya ya. Silakan nanti boleh menyampaikan umpan baliknya di sticky note lagi. Sticky note dibagikan lagi ya Bapak Ibu, silakan. Habis. Barusan sudah kan bisa menyimak kan? Saya tidak membuat video yang terlalu panjang. Kenapa? Karena saya yakin dengan menampilkan sekelumit video saja, Bapak Ibu sudah bisa melihat. Ibu lagi Bu. Lagi. Suaranya Bu. Suaranya Bu. Epanya belum jelas tadi. Suara Bu Epanya. Itu Bu Epanya lagi nari. Oh, nggak pakai ini ya? Nggak pakai suara ini ya? Ya, kalau nggak jelas nanti Bu Epa yang nyeritain depan ya. Dan video berikutnya Bapak Ibu ini masih Bu Epa. Sama Bu. Ini di SD mana? Ya, sekarang yang ini ya, Bu Hajah Yani. Ini kelasnya dekat kantin. Ya. Oke. Terus ini. Ya. Ya, nanti Bapak dan Ibu mohon semua guru, tidak hanya Bu Eva dan Bu Yani, memvideokan kegiatan pembelajarannya dan nanti kirim ke drive yang disiapkan oleh kurikulum. Nanti saya akan melihatnya di drive. Ya, perangkat boleh pinjam punya sekolah, ada tripod dan sebagainya. Silakan nanti untuk apa? Untuk refleksi pembelajaran. Jadi Bapak dan Ibu merefleksi, ini apa nih? Bagaimana nih? Apa nih yang harus saya lakukan gitu ya. Nah, jadi ini baru contohnya saja yang untuk Bu Hajah Yani dan tidak bermaksud membandingkan, tidak ya. Kenapa? Karena masing-masing mata pelajaran punya ciri khas sendiri, punya karakter sendiri. Bahkan tadi disebutkan oleh Bu Mon dan oleh yang tadi maju Bu Tuti juga ya. Jadi metode pembelajaran yang diambil disesuaikan dengan karakteristik gitu ya. Dari capaian pembelajaran atau materinya. Meskipun karakteristik itu bisa betul-betul dicarikan strategi yang pelibatan siswanya itu lebih banyak. Jadi jangan mentang-mentang materinya itu ya udah itu. Tapi memang ada yang kaku sekali Bapak Ibu yang saya tahu di matematika itu, contoh tentang melukis. Bukan meluk dan mengkis ya, Pak Malo ya. Nah, melukis. Saya baru tahu. Jadi melukis itu contoh melukis segitiga sama sisi, melukis garis-garis sejajar, melukis. Nah, jadi pelajaran geometri melukis biasanya memang pakai pembelajaran langsung. Jadi praktek guru langsung memberikan contoh. Nah, tapi sekarang sudah bisa pakai algebra. Ya, jadi sudah nggak guru lagi pegang penggaris dan sebagainya. Bisa punya digital itu, ada aplikasi GeoGebra. Nah, jadi Bapak dan Ibu, tapi Bu boleh nggak kita manual? Boleh. Malah kalau manual itu memang anak itu melihat contoh guru bagaimana megang penggaris yang benar, bagaimana megang jangka yang benar. Jangan itu jangka, bukunya yang diputar. Orangnya, malah orangnya yang muter. Seharusnya kan bukan
dipegang jangka, ujungnya yang dipegang, dia yang diputar kan gitu ya. Nah ini kan kalau guru nanti memperagakan, otomatis anak akan belajar di situ. Nah makanya Bapak dan Ibu memang ada metode yang disesuaikan. Jadi tadi 2 video ini bukan bermaksud membandingkan, tetapi silahkan Bapak Ibu berikan umpan balik kepada teman sejawat, gitu ya. Karena umpan balik teman sejawat itu penting. Jadi ini lesson study. Jadi jangan dikira lesson study itu harus selalu di kelas, guru-guru nongkrong, nonton. Zaman dulu kan gitu ya? Zaman dulu kan gitu kan? Melihat aktivitas siswa, jadi kita ditonton rame-rame itu guru yang ngajar. Ya sekarang mau bagaimana ada yang nonton, ngajarnya juga semua penuh, ya kan? Nggak mungkin. Nah makanya digitalisasi kita gunakan. Jadi di sini ini sebetulnya kita lagi lesson study. Lesson study belajar dari pembelajaran yang ditampilkan oleh teman kita, yaitu Bu Epa dan Bu Hajayani. Tepuk tangan dong buat Bu Epa dan Bu Hajayani. Sekilas Bu Epa silakan ceritakan sedikit karena tadi suaranya ini dan nanti gantian Bu Hajayani. Iya ngapain Pak? Coba Ya silakan. Jadi kita kurang ngerti. Iya. Iya karena Bismillahirrahmanirrahim. Tepuk tangan dulu dong biar saya semangat. Mulai. Ini adalah video pada saat saya disupervisi sama ibu ya Bu. Disupervisi sama. Iya. Kebetulan materi yang pada saat ibu supervisi adalah bukan media tari adalah gerak. Pada saat itu saya tanyakan kepada anak-anak perbandingan media tari, media musik dengan media berkarya seni rupa itu kan berbeda-beda. Nah akhirnya sampai anak-anak bisa menyimpulkan sendiri bahwa media tari adalah gerak. Nah unsur-unsur di dalam gerak tari itu ada apa saja? Lalu saya memberikan waktu itu ilustrasi ketika seseorang itu berjalan dalam keadaan biasa saja. Ini untuk unsur pokoknya tari itu ada tenaga yang dipakai. Awalnya saya memberikan bagaimana ketika kita berjalan dalam kondisi yang biasa-biasa saja, kondisi yang normal. Lalu anak-anak dipanggil, ada yang bisa mencontohkan? Anak-anak maju, saya Bu, gitu. Saya ingat tuh si Tristan waktu itu yang maju. Tristan maju. Bagaimana dia berjalan? Biasa saja. Anaknya yang mempraktekkan. Oh ya kalau berjalan seperti itu. Lalu bagaimana kalau kamu berjalan dalam keadaan marah? Siapa yang bisa mempraktekkan? Anaknya juga yang maju. Lalu dia marah-marah seperti jalan dalam keadaan marah. Lalu bagaimana kalau berjalan dalam keadaan gembira? Ya, mereka berjalan dalam keadaan gembira sambil loncat-loncat. Lalu bagaimana kalau berjalannya dalam keadaan sedih? Ya, ngurung loyo. Itu mereka yang mempraktekkan. Nah, bagaimana kalau ketika kalian berjalan dengan beberapa kondisi, marah, sedih, biasa saja, gembira, kalian merasakan tidak tenaga yang dipakai itu seperti apa? Rasakan Bu. Bagaimana penggunaan tenaganya yang lebih besar yang mana? Ketika mereka marah, mereka dia sudah bisa menyimpulkan sendiri. Nanti dihubungkannya dengan penggunaan tenaga ketika menari. Begitu. Ya, bagus. Begitu aja deh. Yang penting 50.000 ya Bu. Ya, saya tepuk tangan untuk Bu Epa. Jadi Bu Epa ini memadukan bahwa tari itu harus dengan kekuatan, dengan gerakannya itu kenapa sih harus ada energi di sana? Karena ujung-ujungnya kan ada contoh-contoh tari yang dengan sebagai raja gitu ya Bebe ya? Sampai Bu Epa berdiri sebagai raja gitu kan? Ada yang sebagai yang lemah gemulai. Jadi ya lembut. Kalau yang Arjuna katanya harus berwibawa, kan harus kesatria.
Bu Eva mencari ketertarikan anak-anak terutama yang laki-laki biar tendensi tari itu bukan hanya di perempuan, tapi di laki-laki juga ada penari. Kenapa? Karena tari itu nggak selalu lemah gemulai, tapi tari itu bisa aja ada yang punya kekuatan, tari ya power. Nah itu. Nah jadi Bapak dan Ibu, mohon sambil mengisi sticky note-nya itu pesan sayang buat teman ya. Pesan sayang buat teman. Jadi silahkan Bapak Ibu mau menyampaikan komentarnya apa gitu. Ini mohon nantinya oleh Bu Eva dan Bu Hajiani menjadikan satu refleksi dari teman sebaya gitu ya. Fokusnya ke ini aja Bapak Ibu tentang pelibatan siswa ya. Jadi tentang bagaimana student center. Nah gitu ya. Nah, silakan mangga untuk yang kedua Bu Yani mungkin menjelaskan apa yang tadi sedang di video. Ya memang videonya saya nggak banyak ya. Silakan. Oh yang kecil. Ya. Kayaknya ada video yang Bu Hajayaninya juga lagi ini, cuma saya nggak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Ibu Dini yang telah memberi kesempatan saya mungkin untuk menjelaskan sedikit tentang pengajaran saya. Yang pertama ini adalah pas pelajaran di kelas 9 yang saya jujur untuk PMM-nya saya belum menguasai ya, karena memang saya juga belum bikin untuk apa namanya itu ya, karena kan waktu itu saya bilang ke Bu Dini, wah saya di kelas 9 Bu, gimana kalau di kelas 7, tapi Bu Dini karena waktunya pasien di kelas 7 tidak bisa ya Bu ya, akhirnya dengan segala upaya saya ya udah menerapkan gimana cara pengajaran yang saya ketahui diterapkan, mudah-mudahan mungkin ini ada kaitannya atau mungkin bisa diterima. Kebetulan materi yang saya ajarkan itu adalah tentang bangun ruang sisi datar, yaitu baru konsepnya ya. Dan ini sebetulnya pembelajaran diskusi kelompok. Hanya anak-anak ya namanya kelas 9 itu kalau disuruh ayo no kelompok itu kayaknya segan gitu untuk bergerak ya, untuk memposisikan mereka begitu. Akhirnya begini, saya menunjuk anak-anak, ya udah sekarang kelompoknya nggak apa-apa, bangkunya tidak usah dibentuk seperti yang mau itu, yang penting setiap kelompoknya itu sama ya, misalkan ini pas kelompok Bu Adi sama Bu Ega, jadi itu kelompok-kelompoknya. Nah kebetulan saya juga tidak tahu ini Ibu bikin video, kalau tahu bikin video mungkin saya bisa berdandan dulu atau mungkin bisa. Saya kebetulan kenapa pakai masker waktu saya memang sakit batuk. Nah di situ juga saya juga sebetulnya kebiasaan saya untuk belajar, untuk mengajar matematika itu jarang duduk di meja. Memang saya berkeliling. Saya pertama menyuruh anak-anak kelompoknya di sana menyebutkan bangun-bangun yang ada di kelas itu yang mempunyai ruang atau isi. Ya, jadi di situ anak diskusi, kemudian di sana sebetulnya saya bertanya ke setiap kelompok. Setelah itu saya tanya ke setiap kelompok, bagaimana kelompok ini misalnya benda apa yang kamu identifikasikan kelas ini yang termasuk ke dalam bangun ruang sisi datar. Nah setiap kelompok berbeda-beda, ada yang memberikan contoh benda di luar itu pun ya saya terima tidak apa-apa. Sehingga setelah pembelajaran itu lalu kita diskusikan sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan bangun ruang sisi datar itu. Jadi setiap kelompok maju nih, saya suruh misalkan perwakilan kelompok ke depan, ini kelompok ini misalkan bangun ruang sisi datar itu seperti apa, kemudian kelompok yang lain juga menanggapi ya. Dan di sana setiap kelompok yang memberikan jawaban sama saya berikan aplaus atau berikan reward, karena saya tidak menyediakan hadiah ya berupa tepuk tangan atau pujian atau juga poin untuk nilai. Biasanya saya seperti itu untuk nilai proses. Ya mungkin setelah itu kemudian setelah
ini sedikit aja ya, tidak semuanya. Akhirnya setelah itu saya juga mencoba refleksi kepada anak untuk manfaat dari mempelajari materi itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf karena memang saya jujur untuk PMN ini saya memang jauh, mungkin masih belum sepenuhnya saya paham. Saya jujur aja dibandingin di sini teman-teman yang mungkin kalau saya lihat Bu Mul atau Bu Nurhai, saya tuh minder banget gitu. Tapi saya sebagai guru nih yang punya tanggung jawab, tetap saya mencoba bagaimana pembelajaran di kelas itu anak yang lebih dominan. Kita tetap melibatkan anak. Walaupun dalam pelajaran matematika itu kita memang dituntut harus selalu menjelaskan. Karena mohon maaf kita tidak membandingkan dengan pelajaran yang lain. Pelajaran matematika itu kalau kita banyak begitu tuh anak tetap aja nanti, saya nggak ngerti. Dia menuntut juga untuk kita menjelaskan atau misalnya sedikitnya metode caranya. Jadi mohon maaf, mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Lebih kurangnya terima kasih kepada Bu Dini yang telah memberi kesempatan saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon terima ya Bu Aja. Terima kasih Bu Aja ya. Tepuk tangan Bapak Ibu luar biasa ya. Saya pikir sudah disampaikan Bu Aja ini tentang pembelajarannya. Tadi beberapa poin perlu saya sampaikan ya. Dari mulai yang Bu Ega ya, karena yang Bu Mu tadi sudah tentang IPA gitu kan. Nah untuk yang Bu Ega tadi tentang video itu sudah bagus, literasi digitalnya sudah bagus. Tinggal tolong nanti Bapak Ibu soal literasi numerasi untuk formatifnya ya, untuk literasi AKM kelas gitu ya, untuk AKM kelasnya sesuaikan dengan tugas yang diberikan itu. Saya ambil contoh misalnya tadi kan Bu Ega pakai PJBL, keren banget ya pakai PJBL. Anak membuat videonya tentang apa, pasti kan anak tahu deskripsinya itu seperti apa. Bu ambil soal dari situ boleh, jadi ambil kasusnya dari situ, ambil soalnya literasinya dari situ. Jadi anak meliterasi lagi tentang apa yang sudah dibuatnya. Jadi betul-betul berperan proyek yang, jadi jangan sampai proyek mana nilai penilaian memang kemana, ya. Nah jadi sinkron, validitas isinya. Nah ini Bu Ega dilanjutkan ya, dan teman-teman yang lain juga yang serumpun ya pasti sama seperti itu. Jadi jangan sampai tugas yang diberikan pada anak jauh panggang dari api dengan penilaiannya. Bu boleh nggak untuk pelajaran video teks yang oleh Bu Ega sampaikan itu, boleh nggak ada formatifnya, atau maksudnya formatifnya itu dalam bentuk videonya itu yang dinilai? Boleh. Nggak harus per NPC ulangan gitu, ulangan enggak. Boleh, itu produknya ya. Kenapa? Karena penilaian itu anak dinilai dari hasil karyanya itu sudah bagus gitu. Ya jadi nggak harus selalu paper and pencil test, selalu knowledge yang sifatnya hafalan gitu. Nggak selalu itu. Oke ya, itu untuk pembahasannya. Kemudian yang kedua tentang pembelajaran praktik yang diberikan oleh Bu Eva, karena memang seni budaya, PJOK itu banyaknya memang praktik ya. Ya ketika pembelajaran praktik, nah maka penilaiannya pun disesuaikan dengan praktik ya. Nah jadi boleh tidak paper and pencil. Hasil praktek, misalnya itu tadi kan anak kan nanti satu-satu, itu kan baru contoh. Dinilai anaknya untuk gerakan tarinya, setelah pembelajaran, setelah diberikan pemahaman, itu boleh. Ya. Nah, yang terakhir terkait dengan Bu Haja ini, kebetulan saya juga memang mengampu IPA ya, mengampu IPA. Nah, jadi Bu Haja ini sudah membuat pembelajaran yang melibatkan siswa. Ya, kemudian di matematik memang betul ya, ada kekhawatiran memang guru matematik kalau pembelajarannya terlalu banyak seolah-olah kayak main lagi, permainan dan sebagainya, anak tetap nggak paham gitu. Nah ini Bapak dan Ibu ya, yang perlu kita pahami, kurikulum Merdeka sekarang itu makanya materinya sedikit Bapak Ibu, lebih sedikit daripada kurikulum 2013. Kenapa? Karena maksudnya biar pendalaman, kedalaman.
kedalaman materi. Jadi Bapak Ibu pun tidak terburu-buru, makanya mendesain pembelajaran itu sekitar beberapa pertemuan. Nah, pertemuan yang pertama misalnya untuk konsep. Seperti yang tadi konsep luas permukaan. Nah, Badayan itu bagaimana memplor ke anak melibatkan untuk berpikir bagaimana tentang luas permukaan. Bahkan motivasinya keren banget ya, sampai jadi insinyur, sampai jadi apa, itu saya dengar ya. Jadi memotivasi siswa. Nah, selanjutnya harus tetap, memang matematik itu harus menyelaraskan konsep. Nggak bisa setelah ada permainan, setelah ada bagaimana anak menemukan, kita biarkan. Tidak bisa. Jadi harus memang difokuskan lagi, semacam ada resume. Ya. Oh, berarti anak-anak ini, jadi konsep itu harus dari kita. Semua pelajaran Bapak Ibu. Jadi jangan sampai anak ngambang setelah diskusi kelas, Bapak Ibu tidak memberikan konsep yang jelas, itu salah juga. Jadi konsep itu tetap harus dari kita. Konsep luas permukaan itu apa? Rumusnya bagaimana dan sebagainya, itu harus dari kita. Penegasan. Jadi anak nggak ngambang. Jadi bangun ruang itu yang apa ya? Yang kayak apa ya? Yang punya isi, yang apa atau apa? Nah, jadi konsep harus dari kita. Harus disimpulkan agar anak tidak bingung. Nah, itu ya Bapak Ibu. Nah, jadi untuk pembelajaran matematika memang begitu. Mungkin ada beberapa karakteristik pelajaran yang lain juga. Nah, tapi jangan khawatir Bapak Ibu, kalau ketika penemuan konsep itu memang harus mau tidak mau melibatkan siswa. Ya, kenapa? Karena percuma kalau nggak paham Bapak Ibu. Saya pernah mendengar seorang mahasiswa mengeluhkan ketika sudah jadi mahasiswa karena di SMA-nya, di SMP-nya dia IPA sastra, nggak pernah ke lab dan sebagainya gitu. Belajar matematika sastra. Kenapa? Karena dia nggak pernah belajar bagaimana membuka sebuah kerucut, sebuah bangun ruang, dia buka sendiri, dia cari, dia bentuk itunya. Dia hanya menghafal rumus. Ketika lupa semua ya sudah. Nah, sekarang kan nggak usah dihafal rumus, orang tinggal googling, ketemu rumus ini, penyelesaiannya aja ketemu. Tapi yang paling penting itu kan bagaimana anak nalar, itu matematika. Bagaimana anak pengetahuan, ingin cari pengetahuan. Kenapa? Karena kalau orang matematika itu biasa gitu, kalau belum ketemu itu terus saja cari gitu ya Bu Haji ya. Dan itu terterapkan ketika nyari baju Bapak Ibu. Saya sendiri gitu. Kalau ada baju yang saya ingin pakai belum ketemu, ayo aja dicari. Nah, itu ya cirinya. Nah, jadi Bapak dan Ibu kita sharing ya. Dan insya Allah Bapak Ibu jangan khawatir ya. Untuk PMM silakan bisa kita berkolaborasi ya. Untuk bagaimana caranya, karena melalui HP aja juga kan bisa ya. Nah, jadi insya Allah kalau kita mau mencoba, yang penting kemauan, tidak akan tertinggal ya. Nah, itu barangkali Bapak Ibu saya kira sudah cukup ya untuk PMM, untuk PMO hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan saya metode PMO-nya pun begini. Kenapa? Karena saya hanya bertugas memfasilitasi. Memfasilitasi bagaimana Bapak Ibu ya berefleksi, bagaimana segala macam. Nah, seperti itu. Nah, jadi mudah-mudahan bermanfaat ya. Kesimpulan yang perlu kita simpulkan pada kegiatan hari ini, adakah yang ingin menyampaikan kesimpulannya terkait PMO hari ini? Ya, tentang topik sudah jelas ya topiknya. Berarti tentang kualitas pembelajaran. Subtopiknya metode pembelajaran yang beragam dan pemanfaatan PMM. Kan gitu ya. Kemudian refleksinya, poin-poinnya sudah, dan ini menjadi bahan. Tolong Bapak Ibu yang belum tetap menempelkan ya. Kenapa? Karena ini akan didokumentasikan, difoto, dan semuanya kalau nanti banyak kosong, nanti Bapak Ibu lihat gurunya ada berapa. Kan saya metodenya begini kan. Nah, gurunya ada berapa nanti akan tersampaikan kan ini dokumentasi ini masuk ke SIM PKB. Nah, jadi nanti jumlahnya kok gurunya kan jumlahnya ada 50-an gitu kan. Kok jumlahnya ininya sedikitnya cuma segini gitu. Nah, jadi tolong tetap diambilin aja Bu, nanti biar bisa ditembakkan biar untuk efisien waktu. Termasuk yang ini juga ini nanti didokumentasikan, karena dokumentasi ini harus
ya harus disampaikan disematkan di SIM PKB. Nah, jadi itu Bapak dan Ibu, kesimpulannya kita sepakati bahwa metode pembelajaran semakin ditingkatkan. Untuk penilaian masih harus ditingkatkan, betul? Ya, terus untuk penerapan metode pembelajaran di kelas yang lebih melibatkan siswa ini harus lebih ditingkatkan. Itu kan cukup ya? Cukup ya? Oke. Nah, terakhir Bapak Ibu, saya mohon maaf apabila dalam proses PMO hari ini ada hal-hal yang tidak berkenan. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Untuk refleksi sedikit, bagaimana Bapak Ibu dengan kegiatan PMO hari ini? Cukup interaktif? Senang? Luar biasa yang Dapat pengalaman dari teman ya Bapak Ibu ya. Dan dapat masukan. Cuma memang hari ini karena waktu jadi belum sempat ada penyampaian masukan-masukan dari teman. Tapi saya yakin melalui tulisan, pesan. Nah ini yang pesan juga tolong disampaikan juga ya Bu. Untuk yang pesan untuk teman ya. Pesan sayang untuk teman. Jadi pesan sayang untuk teman. Ini aja disiapkan lagi aja satu karton, nanti bisa ditempel di sini, ya tempel di sini, nanti diisi, Bapak Ibu menempelkan semuanya ya Bapak Ibu yang, jadi tulisannya di situ pesan sayang untuk teman ya. Ya Bapak Ibu, mudah-mudahan PMO 2 bulan ke depan kita bisa laksanakan ya. Dengan metode variasi yang mudah-mudahan agak berbeda lagi ya. Dan untuk topik bagaimana Bapak Ibu? Cukup? Karena kan PMM sudah dilaksanakan ya. Karena kan disitunya dalam proses. Jadi disitunya karena saya buatkannya itu Agustus September. Jadi pemanfaatan PMM itu Agustus September gitu. Nah jadi Agustus September berarti kan sudah selesai. Ya berarti misalnya nanti Desember ganti topik nggak masalah. Nah topiknya yang mana nanti kita bisa sepakati selanjutnya. Baik itu saja. Sekali lagi dari saya mohon maaf. Ya bila mana ada kekeliruan, mudah-mudahan yang baiknya bisa Bapak Ibu ambil, yang kurang baiknya bisa tidak perlu diambil ya. Dan mudah-mudahan PMO ini bermanfaat. Itu harapannya ya Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong untuk kepala sekolah kita. Terima kasih teman-teman. Bapak Ibu, tentang metode yang beragam tadi sudah aksi nyatakan oleh Bu Tuti, terus Bu Mulsiani ya. Dan seterusnya untuk pengelolaan kelas sudah diaksi nyatakan oleh Bu Eva dan Bu Yani. Terus ada lagi tentang implementasi PMM. Oh iya Bu Rini, maaf. Bu Rini juga tadi sudah ya. Bu Ega sudah menyampaikan aksi nyatanya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita ya. Karena sudah waktu untuk ya sebentar lagi ya selesai tentang PMM karena kita dibatasi waktu sekitar maksimal itu 2 jam. Ya, ada refleksi juga ya untuk kita semua ya. Ini saya baru pantun penyemangatnya. Ya. Makan nasi liwet secara bancakan. Rasanya enak, tidak abal-abal. PMO untuk meningkatkan rapot pendidikan. SMP 12 meningkatkan PMM secara optimal. Ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu setelah kita mendapatkan materi, mendapatkan pencerahan, mendapatkan pengetahuan yang akan menunjang ke rapot mutu pendidikan kita SMP Negeri 12 Kota Bekasi. Mudah-mudahan lebih semangat lagi dan semangatnya tidak berkobar-kobarnya sebentar, tetapi terus ya berkobar-kobar sampai hayat kita. Ya. Untuk acara terakhir yaitu penutup ya. PMO kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga sukses semuanya.
pembawa acara. Mungkin banyak kehilafan, banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.